channel Sarmuji Wiono. Hari ini, kalau sebelumnya kita pernah mereview dan cara membuat setting dari TV tabung menjadi Smart TV, hari ini kita akan belajar bagaimana men-setting LCD TV menjadi Smart TV. Ini jauh lebih baik gambarnya pasti, karena kalau TV tabung di video saya sebelumnya itu gambarnya juga kurang bagus, terus goyang-goyang, juga warnanya kurang bagus, mungkin karena memang supportingnya juga nggak bagus. Nah, kali ini kita akan merakit yang TV biasa atau LCD TV yang bukan Smart TV, dan kita akan rubah menjadi Smart TV. Harapannya adalah anak-anak bisa nonton YouTube atau nanti bisa cek internet di situ dan tidak menggunakan handphone lagi untuk rame-rame. Hari ini kita akan mulai tutorialnya. Yuk kita lihat video kali ini. Nah, untuk merubah Smart TV, untuk merubah TV biasa menjadi Smart TV, tentunya modal pertama kita adalah harus ada TV-nya dulu. Nah, TV-nya susah juga kan? Nah, ini saya kebetulan punya TV yang mereknya Sharp, dan kalau kita lihat memang ini bukan Smart TV ya. Kita lihat fiturnya, ini memang ada di audio, video, terus yang ini juga ada di colokan USB, dan ada satu input lagi yaitu untuk antena dan HDMI. Dan juga ada earphone. Tapi yang jelas ini bukan Smart TV, meskipun kita bisa gunakan USB untuk aplikasinya. Tapi kalau misalkan kita mau pakai internetan, ini masih harus butuh satu modul lagi atau putaran lagi untuk menjadikan yang LCD TV ini menjadi Smart TV. Nah, apa yang kita butuhkan? Nah, saat ini saya sudah punya beberapa satu alat. Kebetulan kita beli online. Mungkin teman-teman nanti bisa search di Google saja, cari aja alat yang untuk membuat Smart TV, nanti pasti akan muncul. Dan kebetulan yang muncul yang saya punya kali ini adalah dari ZTE, dan kebetulan memang ini biasanya dipakai di IndiHome, harganya juga nggak mahal, hanya sekitar 130.000. Nah, dari satu box ini kalau kita keluarkan, kita punya apa saja sih? Nah, kita nih lihat nih. Yang pertama adalah power ini biasa kita tahu yang fungsinya untuk tegangan. Terus yang kedua ini adalah kabel HDMI. Kabel HDMI ini karena tadi untuk yang di TV tadi kan sudah ada inputnya HDMI, dan kebetulan memang nanti kita lihat fiturnya. Yang kedua adalah kabel tadi yang kita bisa gunakan di TV tabung. Dan nah, ini yang menarik, ini yang terakhir, ini adalah modulnya. Modulnya ini sebenarnya kalau kita lihat fungsinya memang dia OS-nya pakai Android ya. Terus kalau kita lihat dari beberapa fiturnya, yang di sebelah samping itu ada dua lubang. Ini fungsinya untuk USB, dua-duanya bisa dipakai. Terus yang di lubang sebelah sini itu ada berapa titik, ada yang dipakai untuk LAN. Nah, kalau kita lihat detailnya, nah lubang ini dipakai untuk LAN, yang ini adalah lubang HDMI, yang ini tadi dipakai untuk lubang video, kabel yang ini yang kita pakai colokin ke sini. Terus yang ini adalah untuk slot card, yang ini dipakai untuk power. Nah, sekarang bagaimana caranya kita akan merubah tadi yang LCD TV dengan alat-alat ini menjadi Smart TV. Yuk, lihat lagi. Oke, untuk kali ini, untuk pemasangan kali ini, karena saking mudahnya, saya minta anak saya yang paling besar namanya Hasna untuk bisa setup. Ini kenapa saya bilang dia baru kelas 4 SD, artinya untuk setup ini memang nggak perlu orang dewasa, anak kecil pun karena saking mudahnya biasa. Ayo Mbak Hasna, kita mulai setup untuk alat Smart TV-nya. Yang pertama yang Mbak Hasna pegang itu adalah LAN. Ini ini modulnya. Lalu Mbak Hasna colokin kabel HDMI-nya ke saluran HDMI. Disalurkan ke HDMI. Oke, sudah masuk. Terus yang kedua ambil powernya. Nah, power ini kita masukkan ke kabel power. Oke, sudah masuk powernya. Berarti hari ini kita tadi sudah ada satu TV. Terus yang kedua adalah modulnya. Yang ini adalah kabel HDMI-nya. Sekarang kabel HDMI-nya Mbak Hasna coba masukkan ke belakang TV. Kita lihat. Tadi kabel USB-nya, lalu colokan ke kabelnya, dipaskan lubangnya. Oke, mudah. Oke, setelah itu kita TV-nya hidupkan ke depan. Lalu silahkan Mbak Hasna colokin ke kabel power. Kabel power ini untuk TV. Oke, colokin kabelnya. Terus ini juga sama, normal, colokin, hati-hati megang kabelnya. Ya, sudah. Nah, ini saat ini posisi TV dan posisi untuk modul IndiHome-nya
sudah nyala. Nah, kalau nyala ini nyala berwarna hijau ini artinya sudah mulai berfungsi. Terus TV-nya masih tombolnya masih berwarna merah. Yuk, sekarang kita mulai lanjutan untuk setup channelnya. Oke, kita mulai masuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua adalah bagaimana kita mau men-setup tadi TV, dan kita sudah punya modulnya untuk IndiHome, untuk Smart TV yang sudah nyala, artinya merah itu dia sudah berfungsi. Dan saat ini kita punya 2 remote. Nah, tapi remote ini saat ini saya dari satu remote ini sudah saya integrasikan menjadi satu remote. Jadi dua tombol ini kita bisa fungsikan untuk sekaligus untuk setup Smart TV, dan satu tombolnya kita gunakan untuk TV. Nah, ini harusnya untuk TV kita menggunakan ini, tapi untuk kali ini saya TV menggunakan yang remote yang ini karena kita sudah integrasi. Nanti bagaimana caranya kita mengintegrasi nanti kita lihat di video selanjutnya. Oke, kita saat ini nyalakan yang modulnya. Ini kita sudah nyalakan. Nah, kalau tampilannya akan begini. Dari kalau TV normalnya kan dia tidak ada gambarnya. Nah, nanti kalau sudah dengan Smart TV, tampilan dari modul yang ini nanti akan tampilannya ini. Nah, kita lihat ini sudah mulai muncul tampilannya. Dan ini sekaligus ini jalan. Nah, ini kalau sudah mulai tampilannya begini, artinya modul ini sudah berfungsi dan sudah bisa menyambungkan ke TV LCD kita. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan yang TV tabung tadi, gambarnya jauh ya, ini gambarnya sudah sangat sempurna. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita bisa men-setup agar TV ini bisa digunakan untuk YouTube misalkan, atau kita jadikan untuk browser. Nah, karena pada prinsipnya karena kita tidak ada LAN, otomatis kita akan menggunakan WiFi. Ya, menggunakan WiFi bisa dari handphone ataupun kita nanti bisa menggunakan WiFi yang ada di rumah kita. Yuk, kita lihat bagaimana cara setupnya. Nah, saat ini kita akan coba untuk masuk bagaimana kita melakukan setting terhadap TV yang biasa ini agar kita bisa gunakan di Smart TV. Nah, teman-teman bisa lihat tombolnya. Tombol kanan kiri ini fungsinya adalah untuk menggeser menu yang ada di depan. Nah, tombol ini arahnya ke sana ya, kita ke modulnya ya. Nah, ini sudah kita lihat geser-geser, lihat ya, kita geser, depannya nyala, teman-teman lihat gambar remote-nya juga. Nah, kita masuk ke menu setting, kita pencet setting, diarahkan kursornya di setting, lalu kita tekan OK. Nah, saat sudah mulai muncul OK, di layar akan ada tampilan ini. Nah, karena ini belum ada jaringan internetnya, maka pilihan yang ada adalah kita menggunakan jaringan WiFi saja yang paling mudah. Kita pencet WiFi. Nah, WiFi kalau teman-teman nanti akan muncul di sini tulisannya nonaktif. Jangan khawatir, di kolom nonaktif nanti teman-teman sama menggunakan geser ini untuk geser ke kiri atau ke kanan untuk diarahkan ke tombol, lalu kita pencet saja. Dan kalau aktif, nanti tombol yang di sininya berubah menjadi warna biru. Artinya tombol ini sudah mulai aktif untuk bisa melakukan pencarian WiFi. Nah, lalu kita sudah cek ini WiFi yang ada di handphone atau di rumah saya. Lalu saat ini kita langsung pencet saja. Nah, saat pencet saja ini sama dengan kayak kita connect WiFi ke handphone kita yang biasa. Apa yang perlu dimasukkan? Password. Nah, kita akan coba masukkan passwordnya. 1, 2, 3. Nah, kita coba masukin passwordnya. Oke, tadi ada kesalahan. Nah, kita ini sama di bawahnya ini kursor juga. Itu kayak keyboard. Fungsinya untuk sama. Saat saya menekan tombol backspace ini akan mereset ulang passwordnya. Jadi kita akan masukin ulang passwordnya. Oke, kita masukin password. Lalu kita untuk keluar dari keyboardnya ini kita tekan tombol back. Nah, kalau sudah masuk tombol back, kita masuk ke bawahnya. Kalau perlu lihat sandi, contohnya ini contoh ya, ini contoh passwordnya ada 1 2 3 4 5 6. Ini harusnya 678. Kita ganti dulu. Coba kita ganti dulu passwordnya.
Kita back, kita batalkan, kita konekkan lagi, lalu kita ketik passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini contoh saja. Kebetulan saya untuk tutorial ini menyambungkannya pakai itu. Nah, kita pencet tombol back di handphone. Nah, lalu setelah OK, kita pencet sambungkan. Nah, ini akan ada sambung, lalu ada tulisannya terhubung. Nah, kalau sudah mulai terhubung, artinya WiFi kita sudah terkonek dengan TV kita. Mari kita terus, lalu jangan lupa tekan tombol back, itu untuk ke menu utama, lalu tekan back lagi. Nah, sudah. Lalu ini yang paling gampang kita gunakan, contohnya adalah di Smart YouTube. Kita pencet tombol di Smart YouTube menggunakan tombol OK. Ini dia minta upgrade, sementara kita cancel aja. Nah, ini artinya YouTube-nya sudah mulai muncul di layar, berarti internet Smart TV kita sudah mulai berfungsi dan TV ini kita bisa gunakan sebagai Smart TV. Nah, bagaimana kita mencari yang kita mau? Kita masukkan tadi sama, kita menggunakan tombol OK atas bawah ini untuk masuk ke sini. Kita masuk ke penelusuran. Kalau misalkan kita mau mencari contoh yang paling gampang, misalkan nyari kupu-kupu, misalkan kita lihat kupu-kupu, sama kursornya kita geser di sini. Kalau ke pas di hurufnya kita pencet OK, sama nanti kita geser kupu misalkan. Nah, ini akan muncul tampilannya banyak kupu-kupu. Nah, kalau sudah mulai tampil gini, kita bisa ke bawah, balik lagi. Fungsi yang paling banyak yang digunakan tombol kanan kiri, kita geser ke satu lagi. Nah, ini kita cari yang videonya. Nah, contoh ini misalkan dari Transmedia, kita lihat. Nah, dan kita atur volumenya. Oke, artinya YouTube-nya sudah bisa digunakan. Nah, kita sudah selesai melakukan setup dari LCD TV menjadi Smart TV, dan begitu mudahnya kan? Nah, kita lihat ini, sini sayang. Gimana? Tenang? Bisa lihat itu ya, mudah ya dengan Smart TV ya. Sekarang mau nonton YouTube tidak perlu rebutan handphone lagi, tapi kita cukup dengan TV tadi, dan kita langsung bisa digunakan untuk menonton TV dengan Smart TV dengan biaya murah hanya 150.000. Oke, itu video tutorial dari kita, dan salam, berjumpa lagi. Nanti setelah ini kita akan review lagi bagaimana cara menggabungkan remote yang tadi dari satu remote, dari dua remote yang ini, dan satu lagi remote TV-nya menjadi satu remote di Smart TV. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Yuk, kembali lagi dan terima kasih, dan ketemu lagi di kita di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.